Saya bingung kalau seandainya dia masih mempertahankan perempuan yang justru bisa ya mengancam karirnya. Ya kan ini perempuan loh, ya berjuang agar apa? Sebenarnya simpel kan, pengen keadilan aja. Tolong kalian tuh lebih punya hati nurani. Suami yang sedang kalian ganggu, jangan lagi ada yang seperti ini, karena ini memang sangat menyakitkan. Ya kalau saya menanggapinya gini ya, saya juga sebenarnya kan sejak awal yang saya sudah mengikuti ini. Nah, bahkan saya sempat juga menyampaikan pendapat hukum saya. Tapi yang membuat saya kaget beberapa hari yang lalu saya dapat WA kan, ternyata dihentikan penyelidikannya. Nah ini saya semakin kaget gitu kan, semakin kagetnya begini. Karena sejak awal saya melihat bahwa bukti-bukti, alat bukti yang mengarah ya, yang mengarah sangkaan dugaan perzinahan ini kalau menurut saya cukup ya, dua alat bukti sudah cukup. Kenapa? Pemesanan hotelnya ada, orangnya datang berdua ada, masuk ke kamarnya ada, dan mereka olahraga juga yang menurut saya ya, tidak menurut saya, bukan hanya menurut saya, tapi menurut semua orang ketika melihat adegan salam olahraga itu, yang menurut saya ini sudah cukup meyakinkan bahwa di tempat umum saja sudah berani melakukan hal seperti itu. Itu kan adegan-adegan ranjang. Nah, kalau tempat umum sudah berani melakukan adegan ranjang, bagaimana di tempat yang privat, gitu kan, yang tidak tertutup, yang tidak bisa dilihat oleh orang umum. Apalagi mereka bertemu di wilayah bukan tempat tinggal mereka. Artinya sudah ada perjanjian nih, sudah ada janjian, saya akan berangkat ke sini selama berapa hari, nginepnya di hotel ini, berangkat jam segini, tiba jam segini, sampai di hotelnya bersamaan. Nah, ini kan cukup kuat, niat sudah ada, permulaan perbuatan sudah ada, dan bertemunya sudah ada, semuanya sudah ada. Jadi saya sebagai seorang hukum ya agak merasa heran aja. Tapi oke lah, itu mungkin kesimpulan dari pihak kepolisian, ya, Polres Metro Jakarta Pusat. Nah, kami akan melakukan, nanti kami akan kirimkan surat, kami ingin minta gelar perkara khusus, ya. Kami ingin menyampaikan keluhan-keluhan kami, pendapat kami, ya mudah-mudahan ini bisa didengar oleh pimpinan dari Pak Kapolres Jakarta Pusat. Yang namanya ini kan dugaan perzinahan ya. Ya kalau menurut saya silakan aja ini perkara dilimpahkan aja ke pengadilan, biar nanti pengadilan menguji, ya menguji benar nggak sih sangkaan ini. Ya karena apa? Ini sudah 2 kali loh dilaporkan. Di Palembang pernah dilaporkan di SP3. Tapi kalau di Palembang menurut saya ya mungkin ya ada kekurangan alat bukti. Nah, karena saya tidak melihat dari umpamanya dia ada di hotel bersamaan dan lain sebagainya. Tapi kalau di Jakarta Pusat ini ya, di hotel yang ada di Jakarta Pusat ini kalau menurut saya sudah cukup. Nah, sekarang ini para pencari keadilan, artinya ada orang yang mencari keadilan nih. Mau datang kemana lagi dia? Mau minta tolong kemana lagi? Kalau seandainya ya lapor ke sini dihentikan. Lapor ke sini yang dia menurutnya wah dia cukup bukti nih. Ya bayangkan orang dari Sumatera datang ke Jakarta ya. Apalagi seorang perempuan mencari keadilan ya, sampai berlinang air mata. Artinya dia ini korbannya double ya. Mencari keadilannya susah banget, perjuangannya luar biasa ya. Ini nggak ada yang menemani nih. Artinya tidak ada orang kuat di belakangnya untuk agar supaya orang ini mendapatkan keadilan. Nah, idealnya nih menurut saya udahlah. Saya berharap agar supaya ya penyidik lebih lebih semangat lagi, lebih bergairah lagi dalam mencari alat bukti agar apa? Agar kita nanti si istri sah ini ada kepuasan gitu loh. Kalau sampai pengadilan dia hadir di sana dan terbukti seperti apa? Ya ini lebih memuaskan pencari keadilan. Nah, jadi juga saya pengen ini ya. Saya kan mengetahui bahwa dia benar ada di hotel, di kamar bahkan.
ada di kamar 3 hari 3 malam. Kalau saya jadi penyidiknya, saya akan tanya, tanggal 12 November kamu mengerjakan apa? Dari jam berapa? Dari jam 8 pagi atau mungkin dari jam 5 pagi sampai kamu masuk kamar lagi, apa yang kamu kerjakan? Besoknya apa yang kamu kerjakan? Selama 3 hari tanya apa yang kamu kerjakan. Kalau perlu tanya tidurnya perempuan itu, ya, menghadap kemana dia perempuan itu. Ya, kalau kita mau ekstrim, ekstrim sekalian. Karena ini bukan bicara porno, bukan bicara asusila, ini bicara hukum, pembuktian harus jelas. Apa mungkin seorang lelaki 3 hari 3 malam berada di kamar hotel tidak melakukan apa-apa? Nah, saya juga pengen berguru nih sama laki-laki itu kan, hebat juga. Kalau saya nggak mampu nih, ya, 3 hari 3 malam sama perempuan, ya, yang sudah janjian dari wilayah tertentu ke tempat tertentu tidak berbuat apa-apa. Nah, terus ngapain dia di sana? Ada kebutuhan apa dia? Bantu pekerjaan? Ya, saya rasa tidak ada hubungan dengan pekerjaan. Kalau bukan kebutuhan biologis, kebutuhan apa? Saya juga pengen tanya. Iya, kalau saya bukan bisa bukan lagi menyalahgunakan ya. Kalau menurut saya begini, uang negara kok dipakai untuk begitu ya? Jadi artinya kalau seandainya dia dalam kedinasan, ya fokus pekerjaan dong. Nah, kalau ada diselipkan dengan ini, kalau menurut saya begini, kalau seandainya ada ya pejabat seperti itu, tindak tegas. Ya. Uang dikeluarkan untuk sesuatu yang bermanfaat, justru uang dipakai untuk sesuatu yang memalukan, bahkan ya bisa dikatakan ini menjijikkan gitu loh. Ya bagaimana, apalagi kita lihat adegan-adegan seperti itu, ya kan? Terus dia berada di sini pakai uang siapa? Ya kalau menurut saya ini tindak tegas di tempat dia bekerja, tindak tegas juga dari aturan hukumnya. Saya berharapnya nanti kita diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat kami, dan mudah-mudahan ya, mudah-mudahan pimpinan dari kepolisian mau mendengarkan ya keluhan-keluhan, dan kalau perlu ya, kalau memang diizinkan, saya berharap istri sahnya dihadirkan di gelar tersebut. Agar apa? Agar mungkin dia bisa menyampaikan kepada peserta gelar dan pimpinan-pimpinan dari pihak kepolisian. Biar dia mendengarkanlah, artinya curahan hati seorang istri sah ketika dia melihat perbuatan dari suaminya, dan ketika dia mendapatkan surat 2 kali loh dihentikan. Nah, biar dia pengen mendengar lah, artinya biar ada kepuasan. Saya berharap istri diperbolehkan mendengar dan menyaksikan gelar perkara. Kalau dibilang jabatan itu bisa nggak mempengaruhi, ya sangat bisa, tapi kita tidak menuduh ya. Nah, siapa saja ya kita kan ini kan sudah rahasia umum ya. Kalau orang kecil melaporkan pejabat, ya ada kemungkinan perkaranya jalannya lambat, atau bisa bahkan perkaranya dihentikan ya. Saya tidak mengatakan bahwa semua ya, tapi kemungkinan besar ya, faktanya kan banyak kan. Kalau enggak, ini apalagi ini kan sudah viral, udah kemana-mana kan. Yang jelas yang kita laporkan ini adalah seorang pejabat ya. Nah, kalau dikatakan bisa nggak, ya faktanya kan sekarang bisa berarti kan. Namun demikian kami masih berusaha sekuat mungkin agar supaya unek-unek ya. Saya juga kan orang hukum nih. Saya seorang advokat praktek malah. Nah, saya juga pengen menyampaikan juga unek-unek saya terhadap analisa hukum saya. Apakah mungkin pendapat saya ini salah? Saya pengen mendengar juga salahnya di mana. Ya. Yang saya ingin katakan begini. Tidak mungkin perzinahan itu ada saksinya. Artinya saksi yang melihat secara langsung orang berzina itu tidak mungkin. Itu bukan perzinahan, namanya tontonan kalau ada orang yang melihat ya. Ya kan nggak mungkin juga. Contoh begini, Ferdy Sambo sampai detik ini dia tidak pernah mengakui dia melakukan penembakan, tapi dihukum dia. Hakim yakin bahwa orang ini melakukan tindak kejahatan. Nah, artinya hukum itu tidak mengejar pengakuan orang. Banyak orang yang tidak mengaku melakukan kejahatan dihukum.
Kenapa? Karena alat bukti, saksi-saksi mengarah memperkuat bahwa benar telah terjadi suatu peristiwa tindak pidana dan yang melakukan adalah orang ini. Nah, jadi saya juga pengen menguji juga, mungkin saya salah dalam menganalisa hukum, tapi saya pengen ayo kita buka gelar perkara secara khusus membahas perkara perjinahan ini. Ya kalau menurut saya pertama gini, sanksi hukumnya yang jadi kalau sanksi di luar daripada hukum itu urusan tempat dia bekerja lah. Tapi ini kan sudah dilaporkan, ada pelapornya. Nah sudah diatur di undang-undang apa yang harus dia terima akibat perbuatan dia, ya kita serahkan ke pengadilan. Gitu. Ya dia harus dihukum dong. Apalagi kan ini kalau menurut saya juga dari pihak laki-lakinya juga harusnya idealnya ya. Saya bingung kalau seandainya dia masih mempertahankan perempuan yang justru bisa ya mengancam karirnya. Kalau saya nggak mau, saya seorang advokat ya, atau seorang pejabat. Kalau ada perempuan yang berani posting hal-hal yang bisa menjatuhkan karir kita, untuk apa dipertahankan? Nah, tapi saya nggak tahu juga ya, kita melihat dari faktanya dia masih mempertahankan, ya mungkin ada sesuatu yang tidak bisa dia hindari, ya kita tidak tahu juga. Kalau saya jadi pimpinan, ketika saya melihat ada anggota saya yang tidak pantas, bahwa sebenarnya orang ini nggak pantas nih jadi pejabat, gampang saya bilang, pecat, selesai. Kenapa? Karena nggak pantas. Kan seseorang itu ketika dia dihormati, dihargai, atau menduduki suatu jabatan, kita lihat nih, pantas nggak orang ini dihormati, pantas nggak orang dihargai, pantas nggak orang ini menduduki suatu jabatan yang terhormat. Nah kalau dia memperlakukan dirinya seperti memang ini sepertinya nggak pantas orang dihormati, tidak pantas dihargai. Kenapa? Lah dirinya sendiri tidak mampu menghargai dirinya sendiri tidak mampu menghargai jabatannya. Nah sebagai pimpinan kalau menurut saya pecat. Memangnya sudah habis orang-orang yang bisa mengganti jabatan dia, ya kan? Kalau menurut saya ambillah tindakan tegas ya, agar apa? Kalau sampai kejadian seperti ini ya tidak diberikan sanksi yang begitu tegas, percayalah akan terjadi berikutnya dan hanya apa? Akan pejabat-pejabat yang lain nanti itu aja udah begini parahnya, nggak apa-apa tuh, hanya ini saja hukumannya, hanya ini aja sanksinya. Nah, ingat loh, saya punya moto begini, kalau ketidakadilan dipertontonkan maka akan mengancam keadilan berikutnya. Jadi kalau seandainya ada perempuan nih tidak mendapatkan keadilan, ini kan memberikan contoh akan terjadi nanti kepada istri-istri yang lain. Bisa jadi istri pejabat yang lain, itu aja nggak apa-apa kok, ya itu aja nggak apa-apa kok, itu aja nggak apa-apa kok. Akhirnya apa? Ketidakadilan itu terancam di mana-mana. Sebagai orang hukum tentu kita berdoa, ya berharap agar perkara ini berjalan transparan, adil dan tidak memihak. Itu harapan saya. Nah, bagaimana caranya agar supaya masyarakat ini percaya bahwa perkara ini berjalan transparan, adil dan tidak memihak? Ikut sertakan kami menyampaikan pendapat-pendapat hukum kami, unek-unek kami terkait dengan perkara ini. Susahnya seseorang mencari keadilan itu sampai seperti apa nanti akan kami sampaikan. Ya, pihak kepolisian juga harus melihat ya perjuangan istri sah di Palembang. Sekarang dari Palembang ke Jakarta, ya datang seorang diri ditemani seorang adiknya mungkin. Ya kan ini perempuan loh, ya berjuang agar apa? Sebenarnya simpel kan, pengen keadilan aja. Nah, bagaimana seseorang itu percaya bahwa sebenarnya dia sudah mendapatkan keadilan, ya transparan, ya apa yang menjadi undang-undang kami, ya tolong didengar gitu. Ya mudah-mudahan Pak Kapolres Jakarta Pusat, kebetulan saya kenal sama beliau, yang mau memberikan ruang dan waktu agar kita bisa menyampaikan undang-undang. Mungkin pesan untuk perempuan, terutama yang lagi menzolimi saya ya Mbak ya, menzolimi keluarga, mengorbankan masa depan anak-anak saya, dan kepada perempuan di luar situ yang jangan sampai
ada niat untuk menghancurkan rumah tangga orang lain. Tolong pikirin keluarga orang hancur, masa depan anak-anak orang hancur. Tolong kalian tuh lebih punya hati nurani. Posisikan diri kalian tuh menjadi istri dari suami yang sedang kalian ganggu. Jangan lagi ada yang seperti ini, karena ini memang sangat menyakitkan, terutama untuk saya dan anak-anak. Di sini bukan hanya saya yang dikorbankan, tapi juga masa depan anak-anak saya sudah pasti. Tolong lebih dipikir lagi, karena segala sesuatu perbuatan itu yakinlah ada hisab nanti. Kalaupun nanti tidak ada di dunia, saya yakin nanti pada saat kita menghadap pada Allah ya, mungkin suatu saat kita meninggal, pasti ada balasannya. Jadi jangan takut, jangan nggak takut sama dosa ya. Menurut saya ini nggak takut sama dosa sampai mengancam, sampai keterlaluan sekali seperti ini. Jangan lagi ada wanita lain di luar situ. Tolong pikirin masa depan keluarga orang, pikirin anak-anak orang seperti apa hancurnya, gimana malunya keluarga kami menghadap seperti ini. Mungkin itu saja dari saya. Dan harusnya sih memang bukannya malah kamu itu jadi tambah ini ya, tambah kurang ajar, tambah menghina. Harusnya sebaiknya tuh minta maaf aja gitu, minta maaf. Memang di sini kan memang posisinya kalian yang salah ya. Saya juga dari awal sebenarnya nggak mau memperpanjang ini Mbak, nggak mau memperpanjang karena malu, tapi karena ini udah keterlaluan, jadi saya menuntut secara adil dan secara hukum. Saya ikut aturan hukum bagaimana ini bisa ditindak tegas seperti itu. Dan untuk mungkin ibu-ibu yang mungkin di luar situ ada yang mengalami yang serupa, tetap kuat pokoknya, tetap semangat. Mungkin di luar situ saya akan menjadi contoh dari sekian banyak perempuan yang terzolimi dari suami saya dan perempuan berebut suami orang. Tetap kuat, tetap semangat, karena ada anak-anak di rumah. Semoga ini semua menjadi pelajaran dan semoga saya bisa memberikan ganjaran yang setimpal untuk perempuan ini, dan semoga cepat dihukum agar menjadi contoh untuk yang lain.